Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen penguji yang saya hormati, perkenankan saya untuk menjelaskan modul yang telah saya rancang dengan tema meraih ketenangan jiwa dan keyakinan Kodo dan Kodar. Secara umum, modul yang saya buat itu terdiri dari informasi umum dan ada isi modulnya. Ya, untuk informasi umum terdiri dari sekolah, mata pelajaran, tema, fase, alokasi waktu, tahun penyusunan, dan nama penyusun. Adapun isi modul terdiri dari kompetensi awal, profil P5 PPRA, sarana dan prasarana, target peserta didik, tujuan pembelajaran, dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajarannya, kemudian ada juga penilaian, kegiatan remedial dan pengayaan, glosarium, dan daftar pustaka. Modul ini adalah modul pertemuan pertama, Pak. Tujuan pembelajaran yang saya cantumkan di sini adalah siswa dapat memahami dan menjelaskan konsep Kodo dan Kodar dalam Islam, serta dalil-dalil yang mendasari ajaran tersebut dalam Al-Quran dan Hadis. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan pengertian Kodo dan Kodar menurut pandangan Islam, mampu menyebutkan dalil beriman kepada Kodo dan Kodar, baik dari Al-Quran maupun Hadis. Metode pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran berbasis PBL dan menggunakan metode jigsaw. Kegiatan pembelajarannya terdapat 3 kegiatan, Pak. Yang pertama, pendahuluan terdiri dari 6 aktivitas. Yang pertama ada pengkondisian kelas, kemudian yang kedua motivasi, persepsi, penyampaian tujuan pembelajaran dan komponen yang hendak dicapai, dan yang selanjutnya ada asesmen diagnostik. Kegiatan inti pembelajaran, saya mengikuti sintaks model PBL, 5 aktivitas kurang lebih. Yang pertama orientasi siswa pada masalah, kemudian yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil, sedangkan yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk metode jigsaw-nya itu ada di kegiatan yang mengorganisasi siswa untuk belajar. Di situ nanti ada 4 kelompok, kemudian setiap kelompok ditunjuk 1 siswa ahli. Kemudian ini materi-materi yang nanti harus dikuasai oleh tiap kelompok. Siswa ahli tersebut nanti yang akan menyebarkan materi keahliannya ini kepada kelompok yang lain sampai akhirnya nanti mereka kembali ke kelompoknya sendiri. Setelah itu baru diberikan contoh-contoh permasalahan yang harus dianalisis dan juga diselesaikan. Setelah pembelajaran selesai, nanti ada kegiatan penutupnya, ada 4 aktivitas. Yang pertama ada refleksi, kesimpulan, kemudian asesmen formatif, kemudian yang keempat menutup pembelajaran. Selain ada penilaian pengetahuan, tadi di asesmen diagnostik, formatif, dan juga ada lembar kerja kelompok, saya juga menilai di sikap dan keterampilannya, di mana penilaian sikap itu dilakukan ketika siswa sedang berdiskusi. Kemudian penilaian keterampilannya ketika hasil diskusi kelompoknya itu ditampilkan berupa presentasi dari siswa-siswinya. Kemudian ada juga kegiatan remedial dan pengayaan. Modul ini prinsipnya itu siswa aktif semua belajar, jadi tidak hanya mendengarkan ceramah, tapi saya ingin siswa itu terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Saya juga menggunakan asesmennya berbasis teknologi, yaitu untuk yang diagnostiknya di WA Group, nanti saya bikin polling berupa 3 pertanyaan, nanti siswa bisa mencantumkan apakah pilihan mereka benar atau salah. Kemudian untuk asesmen formatifnya saya menggunakan kuisis. Hal ini dilakukan supaya pembelajarannya bisa lebih interaktif dengan berbasis teknologi. Barangkali itu yang bisa saya paparkan mengenai modul ini, Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Risma Pujayana, sudah cukup lengkap, cukup bagus. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan saja terkait dengan nilai-nilai proyek P5 dan PPRA. Ini nanti dicek ya terkait dengan nilai-nilai PPRA-nya ya. Ya, Pak. Ya, sudah benar atau belum? Karena sepemahaman saya ini tidak ada yang seperti itu. Ya, Pak. Untuk tujuan dan capaian pembelajaran, memahami, menjelaskan. Ini hanya sampai C2. C2. Wah, harusnya C3 atau C4, mempraktekkan dan menganalisis. Untuk model tadi PBL ya, sintaknya sudah sesuai. Sintaknya, setahu saya sintak PBL ada 5, Pak. Jadi saya masukin 5 juga. Oke, sudah. Pakai media pembelajaran apa ini? Ada PowerPoint, ada juga Ya, video, buku-buku juga ada. oke. Eh, Modul Anda ini dilatar belakangi dengan teori pembelajaran apa, Mbak Risma? Behavioristik, jadi saya ingin mengetahui nanti sikap akhir di akhir siswanya itu. Jadi nanti ada perubahan nggak perilakunya? Menjadi lebih baik atau lebih berkurang baiknya gitu? Harapkan kan lebih baik ya, Pak. Iya, harapannya begitu. Jadi nanti diukur dengan tes apa saja. Ini tesnya ada tes asesmen diagnostik, ada formatif, kemudian lembar kerja nanti pas kelompok, kemudian dilihat dari sikap, juga keterampilan. Oke, jadi sudah semuanya ya. Ya, Pak. Saya kira ini sudah cukup ideal, tinggal diperbaiki tadi sedikit-sedikit. Ya, Pak. Yang termasuk yang terbaik juga ini. Oke, terima kasih Mbak Risma untuk modul cukup. Ya, Sekarang lanjut judul PTK. ya, Pak. Judul PTK Anda apa, Mbak Risma? Judul PTKC yang saya ambil adalah efektivitas metode Jigsaw dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang iman kepada kode dan kodar pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9 SMP Negeri 6 Kuningan, Pak. Tak kasih saran, jadi peningkatan hasil belajar. Set Materi atau temanya apa? materi iman kepada kode dan kodar Ya, melalui apa? melalui metode Jigsaw Pada siswa siswa kelas 9 di SMP ya di SMP 6, tahun ajaran 2004-2005. Pak. Di konsep penulisan PTK itu seperti itu idealnya. Oke, selanjutnya saya mau tanya terkait dengan proyek P5. Jenengan mengambil tema apa, Mbak Risma? Bangunlah jiwa dan raganya Ya, temanya. topiknya apa? Topiknya itu makanan sehat sebagai investasi masa depan. Langkah-langkah P5 Anda sebutkan, Mbak Risma. Langkah-langkahnya saja. Untuk langkah-langkahnya di sini ada 5, Pak. Yang pertama pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, yang keempat refleksi, dan tindak lanjut yang kelima. Oke, tadi langkah-langkah nanti disesuaikan untuk modul proyek P5-nya, disesuaikan, dideskripsikan sesuai topik ya. Ya. Ya, nanti outputnya apa begitu loh. Kita ngaji dulu Mbak Risma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Tak mana bacaan apa Mbak? Ismam, Isman masuk bacaan apa? Ismam gorib Inna bacaan apa? inna gunnah. Sekarang menulis surat Al-Kautsar ayat 1-3 Mbak. Sudah. Oke. Tampilkan di layar. Oke, Mbak Risma, Ya, Pak. selamat. Silakan keluar. Terima kasih Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.